Baik, kita lanjutkan pembahasan siap pas matematika ya. Kita masuk nomor 18. Perhatikan ini indikatornya. Disajikan 4 pernyataan tentang unsur bangun ruang sisi lengkung ya. Peserta didik dapat menentukan satu pernyataan yang benar dari keempat pernyataan tersebut. Nah, jadi nanti ada beberapa pernyataan yang disajikan dalam soal ya. Ini yang harus kalian ingat ya, bahwa bangun ruang sisi lengkung ya, ini pokoknya ingat ya, itu permukaannya melengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu kan terdiri dari apa yang kita pelajari kan cuma tabung, kerucut, dan bola ya. Tabung itu bangun ruang sisi lengkung yang memiliki berapa? 3 sisi. Ingat ya, sisi itu bagian terluar kulit atau dindingnya, mempunyai 2 rusuk yang berbentuk lingkaran dan tidak memiliki titik sudut. Kerucut itu bangun ruang sisi lengkung yang punya berapa? 2 sisi ya, 1 rusuk, nah rusuknya itu berbentuk lingkaran dan 1 titik puncak. Kemudian kalau bola itu hanya memiliki 1 sisi, kan melengkung itu, dia tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut maupun titik puncak. Nah, di sini yang harus anak-anak ingat itu sisi itu apa? Sisi itu bagian terluar ya anak-anak ya. Bagian terluar dari bangun ruang, atau tadi sudah saya katakan disebut juga dinding atau kulit dari satu bangun. Kemudian kalau rusuk itu pertemuan antar sisi ya. Jadi sisi kalau ketemu sisi itu rusuk. Kemudian kalau rusuk ketemu rusuk itu namanya titik sudut. Nah ya, jadi pertemuan antar rusuk dengan rusuk itu disebut dengan titik sudut. Nah ini nanti pernyataannya seperti apa ya kita tidak tahu ya. Yang jelas anak-anak ingat beberapa hal ini. Kemudian berikutnya disajikan cerita terkait dengan unsur-unsur tabung. Diketahui banyak tabung yang dibuat, lalu peserta didik dapat menentukan banyak bahan yang berbentuk lingkaran yang dibutuhkan untuk membuat tabung. Ingat anak-anak, dalam satu tabung itu alas tutupnya kan berbentuk lingkaran. Jadi dalam satu tabung itu kan lingkarannya ada 2 ya, terdiri dari alas dan tutup. Dalam satu tabung berarti ada 2 luas lingkaran kan PR kuadrat, berarti ada 2 PR kuadrat. Nah, nanti kalau disajikan banyak tabung, diketahui banyak tabung yang dibuat, berarti ada misalkan ada sekian tabung ya, ada N tabung ya, berarti nanti N dikalikan ini 2 PR kuadrat ya, N dikalikan 2 PR kuadrat ya, jadi 2N dikalikan PR kuadrat. Mengapa begitu? Karena alas tabung, alas dan tutup itu kan alasnya kan PR kuadrat, alas dan tutup kan 2 PR kuadrat. Nah ada N ya, berarti tinggal mengalikan N saja. Contohnya misalnya begini anak-anak, saya kasih contoh. Misalnya saja ada, ini saya tulis di sini, misalnya saja contoh ada 5 tabung ya, misalnya saja ya. Kemudian diketahui R-nya misalnya saja 7. Berarti banyaknya lingkaran berapa? Luas lingkarannya berarti ada 5 kan? Ada 5 tabung dikalikan 2 dikalikan pi ya, dikalikan R kuadrat. Nah, ini kan luas lingkarannya. Berarti ada, maaf, ada 5 ya. Ada 5. Nah, di sini ada 5. Berarti ada 5 dikalikan 2 dikalikan 22 per 7 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan 1 cm, ini dicoretkan begitu. Berarti ada berapa? 10. Nah, berarti kan 220 kali 7 kali 1 cm ini kali. Nah, udah nanti ketemunya berapa? Ini cari sendiri ya. Oke, jelas ya. Jadi model soal ini dan model soal ini kalian sudah memahami. Nah, mari kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, sebelumnya kalian ingat tabung itu untuk luasnya terdiri dari selimut. Ini saya belum masuk nomor berikutnya ya. Jadi ini tuh selimut. Nah, ini namanya selimut. Selimut. Nah, kemudian ini alas, kemudian ini adalah tutup. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, pertama kalau luas yang harus kalian pahami itu luas selimut. Luas selimut itu kan ini. Jadi luas selimut
luas selimut adalah keliling alas, keliling apa? Keliling lingkaran kan ini 2PR dikalikan tinggi. Ini luas selimut. Kemudian kalau luas tabung tanpa tutup, nah luas tabung tanpa tutup berarti terdiri dari apa? Selimut dan alas, berarti terdiri dari luas selimut dan luas alas ya. Luas selimutnya apa? 2pi RT ditambah PR kuadrat. Nah kan ada PR, berarti PR nya keluar ya, dikalikan 2T plus R. Nah ini adalah luas tabung tanpa tutup. Kemudian kalau luas tabung ya, luas tabung saya tulis di sini anak ya, berarti terdiri dari luas selimut ditambah 2 luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran ya, luas lingkaran gitu saja. Berarti luas selimut apa? 2PRT kan, berarti 2PRT ditambah 2 dikalikan PR kuadrat. Nah ini ada yang sama ya, yang sama kita keluarkan 2PR dalam kurung T plus R. Nah ini adalah rumus luas tabung keseluruhan. Artinya tabung keseluruhan itu ya terdiri dari selimut dan 2 luas lingkaran. Kemudian kalau tabung tanpa tutup ini berarti terdiri dari selimut dan 1 lingkaran. Selanjutnya kalau luas selimut ya berarti hanya yang selimutnya saja. Nah ini kalian ingat ya sebelum kita masuk nomor 20. Oke, jelas ya? Yes, sekarang kita masuk nomor 20. Ini saya hapus anak-anak. Nah, disajikan tabung beserta ukuran jari-jari. Peserta dapat menentukan volume. Ingat volume tabung itu kan merupakan prisma ya. Nah prisma itu kan luas alas kali tinggi. Alasnya adalah lingkaran, berarti luas lingkaran dikalikan tinggi. Ini tingginya di sini. Luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat dikalikan T, berarti volumenya adalah ini, Pi R kuadrat dikalikan T. Jari-jari diketahui. Nah pembuat soal nanti jari-jarinya kalau berhubungan dengan 7, anak-anak gunakan 22/7 ya. Contohnya misalnya jari-jarinya misalnya 7 misalnya saja ya, berarti kalau begitu volumenya apa? Volume ya sama dengan PR kuadrat, gunakan saja ini 22/7 kalikan. Nah, anak-anak jangan biasanya kan kamu begini kuadrat, nah biasakan begini, Pi R kuadrat dikalikan T misalnya saja tingginya 12 misalnya saja begitu ya, kalikan 12 kalikan 1 satuan volume maka 3 lah, ini baru dicoret. Kemudian ini kalikan berarti 22 kalikan 7 kalikan 12 kalikan 1 cm3. Nah ini Anda secara manual hitung saja, ini dikalikan. Kemudian kalau trik cepatnya anak-anak, trik cepatnya itu kan anak-anak nanti begini ya. Sekarang saya berandai-andai ini pilihan ABC, kan Anda mengalikan 2 dengan 7. Dengan 2 dengan 7 itu berapa? Nanti kan Anda menghitungnya pasti begini. Nah ini kan pasti 14. Kemudian pasti nanti hasilnya ini kan berakhir dengan 4 kan. Kemudian 4 kalikan 2 pasti nanti berakhir dengan 8. Nah di sininya saya tidak tahu, Anda cari. Maka nanti dalam menentukan pilihan ABCD Anda cari aja yang akhirnya angka 8, insya Allah ketemu. Caranya begitu, itu trik cepatnya seperti itu. Saya ganti lagi misalnya anak-anak, misalnya saya R-nya yang ada hubungannya 7 itu selain 7 Anda dikecohkan dengan angka misalnya saja R-nya adalah 11,5. Nah begitu. Berapakah volumenya? Jika diketahui ini tingginya enaknya berapa ya, tingginya saya buat 20, berarti volume akan sama dengan Pi R kuadrat T. Nah kecenderungan Anda menggunakan 3,14. Nah kejebak kamu, ini seharusnya adalah 22/7. Ini berapa? Kita ubah menjadi 21/2, kita ubah menjadi 21/2 dikalikan 20 dikalikan 1. Nah caranya begitu ya toh. Nah ini kan udah disyarat ini, set ini kan ketemunya 3, set ini kan ketemunya 11, set ini kan ketemunya 10 ya, berarti sama dengan 11 dikalikan berapa ini, 3 ya toh, dikalikan 21, ini kan
betul ya, ini 11, nah, dikalikan ini 3 dikalikan 21 dikalikan 10, nah dikalikan 1 cm kubik. Kalau kita nanti akan berandai-andai, nah, pasti berakhir dengan berapa? Nanti 0 ya, berarti 131, berarti pasti nanti 30, berakhirnya itu 30. Nanti di dalam pilihan gandanya kamu cari saja itu ya. Nah ini kalau Anda mau selesaikan mantap ya dihitung sendiri, tapi angka akhir pasti nanti 30 ya. Ini kalau R-nya berapa? 11,5. Nanti sama juga anak-anak, kalau misalnya ini saya hapus, kalau misalnya saja nanti R-nya diketahui 3,5 misalnya saja begitu ya. Ini diameternya misalnya 7, ini misalnya saja 10. Berapa volume? Volume ya PR kuadrat T sama dengan ya 22/7. Ini R-nya jangan 3,5 tapi 7/2, 7/2, ini 10, ini 1, nah, kubik. Habis 11, habis 5, berarti sama dengan 11, ini habis kan? Nah dikalikan ini berarti 7, ini dikalikan 5 dikalikan 1 cm kubik. Pasti berakhir dengan angka berapa? 1 pasti berakhir dengan angka 5. Nah caranya begitu. Awas, ini hanya angka satuan saja ya. Nah begitu, ini cara menentukan volume. Kemudian kalau nanti tergantung R-nya berapa terserah, tapi kalau R-nya nanti diketahui tidak ada hubungannya dengan angka 7 ya Anda gunakan 3,14. Oke, kita masuk nomor 21 anak-anak. Diketahui jari-jari dan tinggi ya, peserta didik dapat menentukan luas permukaan Kalau luas permukaan berarti ini luas seluruh tabung ya. Luas seluruh tabung berarti terdiri dari apa? Selimut dan dua alas dan tinggi. Tadi udah kita jelaskan ya. Kita berandai-andai saja misalnya ini berapa ya. Misalnya saja ini 14 ya. Kemudian ini berapa? Ini misalnya saja 20. Nah, misalnya dalam satuan senti ya. Nah, luas terdiri dari luas selimut ya. Jadi ini permukaan adalah luas selimut itu 2πRT ditambah 2πR kuadrat. Ini adalah alas dan tutup. Ini adalah hanya selimutnya. Kalian bisa menghitung manual, jadi dihitung satu persatu, atau Anda pakai hukum distributif, berarti 2πR dikalikan T plus R. Boleh begini anak-anak. Lalu masukkan 2/7, ini dikalikan, kalau di sini jari-jarinya 14 ini ya, 14, kemudian tingginya 20 ditambah R-nya 14 dikalikan 1. Karena ini luas berarti ini begini. Ini begini, sorry. Nah, ini berarti begini. Itu ya. Minta coret ini 2. Berarti sama dengan berapa? 4 anak-anak, 4 dikalikan 22, 88 ya, dikalikan 34 dikalikan 1. Nah, kalau Anda mau nerka cepat, nanti pilihan gandanya berapa Pak? Cari aja yang angkanya 8 kali 4 berapa? 8 kali 4 kan 32, berarti yang akhirnya adalah angka 2. Ini satuannya 2. Nah nanti Anda tidak usah menghitung secara cari aja nanti yang satuannya 2, insya Allah itu jawabannya begitu ya. Nah dihitung sendiri nanti, kalau misalkan R-nya ini kan 14, kalau misalnya nanti diketahui diameternya kok 21, kalau diameter 21 kan berarti R-nya 11,5 ya, seperti tadi ya, gunakan 21/2. Oke, jelas ya anak-anak ya. Yes, kita masuk nomor berikutnya. Nah perhatikan, disajikan cerita tentang benda berbentuk tabung tanpa alas dan tutup. Ini banyak ya, misalnya corong uap bisa, peralon bisa, kemudian tabung-tabung gas itu bisa ya, yang diketahui ukuran panjang dan luas permukaan. Peserta didik dapat menentukan diameter. Nah ini saya kasih ini contohnya Pak Agus ngambil acak ya. Misalkan diketahui sebuah corong uap tingginya 10 meter. Ini corong uap ya. Kemudian luas permukaan corong 22 meter persegi. Tentukanlah diameter corong.
Ini kan berarti tabung tanpa tutup anak-anak. Tabung tanpa tutup, astagfirullah ini harus saya hapus dulu ini hapus ya. Nah, ini terlalu besar. Nah, gunakan ini saja. Tabung tanpa tutup itu masih ingat kan? Berarti kan 2 PRT ya toh? 2 PRT ini berarti sama dengan luas permukaannya 22. Berarti kan 2 dikalikan 22/7 dikalikan R nya tidak tahu dikalikan ini 10 sama dengan 22. Anak-anak gunakan teknik mencoret ya. Set berarti kan ini 11. Caranya begitu. Berarti ini dicoret set ini kan 2. Paham ya? Nah, berarti di sini ini dilempar sana, ini kan ada 20R. 2 dikalikan 10 kalikan 20R sama dengan 7-nya lempar. Nah, berarti R sama dengan 7/20. Ini adalah jari-jarinya. Kalau jari-jarinya sekian berarti diameternya kan tinggal 7/20 dikali 2. Kan begitu. Ya, ini dicoret set. Nah, ini kan 10. Berarti sama dengan 7/10. 7/10 itu berarti berapa? Nah, ini hasilnya adalah 0,7 meter ya, 0,7 meter. Nah, caranya seperti itu anak-anak ya. Pelan-pelan saya ulangi lagi. 2 PRT sama dengan 22. Jadi Anda masukkan aja ya. 2 dikalikan 22/7 dikalikan R 10 sama dengan 20. Ini dicoret dulu, sebenarnya 11 dicoret, ini ketemunya 2 dikalikan 10. Nah, ini kan ya lurus ini ya, kemudian ini dikali silang dengan sini kan 7. 20R, nah berarti R nya sama dengan 7/20R. Berarti karena yang ditanya D itu kan 2R, 2 dikalikan ini dicoret kan 10, berarti 7/10. Ketemunya sekian. Oke ya anak-anak ya, kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Perhatikan nomor 23. Disajikan soal cerita tentang satu benda berbentuk tabung, ukuran jari-jari alas dan tinggi diketahui ya. Misalnya saja ininya 7 jari-jarinya, kemudian ininya berapa? 24 gitu ya. Diisi zat cair dengan ketinggian A per B tinggi ya. Jadi misalnya saja ini tingginya, ketinggiannya adalah maunya berapa? 2/3 ya, misalnya 2/3 dari air. Nah, 2/3 dari tinggi tabung, peserta dapat menentukan volume zat cairnya. Berarti yang ditanya bukan sebetulnya yang ini, yang ditanya itu volume ini. Ditanya volume ini dengan ketinggian ini kan 2/3-nya. Kalau begitu volumenya adalah 2/3 dikalikan, nah, ya kan? Volume ini apa? PR kuadrat ya, 22/7. PR nya adalah 7 dikalikan 7 dikalikan T dikalikan T. T-nya karena 24 dan dikalikan 1 cm. Biasanya anak-anak ini itu nanti yang diketahui oleh pembuat soal itu angka yang ada hubungannya dengan ini. Coba kalau Pak Agus ngambil 24 nanti bisa 2/3 ya, bisa 2/3, bisa 3/4, bisa berapa lagi 5/6, bisa 3/8, terserah sih, yang penting bilangan-bilangan angka-angka penyebut itu bisa merupakan faktornya dari tingginya ini. Ini teknik membuat soalnya seperti itu. Karena apa? Nanti kalau ini tidak akan kesulitan, akan menyulitkan kalian ya. Berarti ini dicoret, ini kan 8. Ada ini dicoret, ini kan habis. Berarti kan tinggal 2 dikali 22 dikali 7 dikali 8. 1 cm kubik gitu ya. Dah hitung sendiri saja ya. Hitung sendiri, berarti kan ini 2 kalikan 22 44 dikalikan berapa? 7 dikalikan 8 ya. Ini kan dikalikan 56 kalikan 1 kubik. Nah, nanti cari aja angka yang berakhir dengan 4 dikalikan 6 24 kan. Nah, cari aja yang satuannya nanti 4. Nah, ini satuan. Ini Pak Agus menggunakan teknik satuan ya. Berarti nanti di pilihan ganda cari yang angka akhirnya saja, tekniknya seperti itu.
Nah, kemudian dalam soal R-nya berapa? Tentu kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas nanti modelnya seperti ini. Perhatikan nomor 24 anak-anak. Perhatikan nomor 24. 24 ini disajikan apa ya? Soal cerita disertai gambar tentang bis beton. Ini misalnya bis betonnya seperti ini, terbuat dari campuran material pasir, semen dan koral ya. Diameter, ketebalan dan tinggi diketahui. Kalian dapat menentukan volume material yang diperlukan untuk membuat N buah bis beton. Perhatikan ya. Misalnya saja anak-anak ini apa ya? Saya misalnya saja ini dari sini diameternya 70 ya. 70, kemudian dari sini tingginya 1 meter atau 100 cm, kemudian ininya 10, ininya 10. Nah, sekarang berapakah? Kita hitung volume. Kita hitung volume ini. Kalau di sini ketahui diameternya berapa ini? 70 berarti diameter yang kecil ini berapa? Ini tentu 50 ya. Yuk kita hitung volumenya. Volume ini kan terdiri dari lingkaran tabung besar dan tabung kecil ya. Jadi tabung besar dikurangi tabung kecil gitu saja. Jadi volumenya ini volume tabung besar, volume tabung besar ya, ini dikurangi volume tabung kecil gitu saja. Jadi tabung besar adalah pi r kuadrat T, ini tak bedakan, dikurangi pi r kuadrat T ya, T nya sama jadi tidak tak bedakan. Berarti ini pi T, kemudian R1 kuadrat R2 kuadrat. Pi nya berapa? Kita pakai 3,14 ya, 3,14 dikali 100. R nya kalau 70 berarti 35 kan, 35 kuadrat. Ini berarti berapa? 25 kuadrat. Nah, ini kita menggunakan selisih 2 kuadrat ya, nanti dikalikan apa? 1 cm. Ini baru 1, nanti kalau misalkan R tinggal mengalikan saja. Ini kan berarti 314. Nah, perhatikan ini ya, perhatikan ya. Selisih 2 kuadrat berarti ini 35 tambah 25 60 ya kan? Nanti dikalikan, ini dikurangi. Kalau dikurangi ketemunya berapa? 10. Nah, dikalikan 1 kubik. Nah, begitu. Berarti sama dengan 314 dikalikan 600 dikalikan 1 kubik. Nah, ini untuk 1 anak-anak. Kemudian kalau misalkan N ya, anak-anak tinggal hasilnya ini nanti dikalikan ya, dikalikan N. Nah, N itu berapa terserah. Kalau 10 ya hasilnya ini dikalikan 10, kalau 25 ya kalikan 25 dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sip. Diketahui kerucut beserta ukuran jari-jari dan panjang garis pelukis. Peserta didik dapat menentukan tinggi kerucut. Nah, ini Pythagoras anak-anak. Garis pelukis itu garis ini loh. Jadi yang ini namanya tinggi kerucut, ini jari-jari, ini garis pelukis itu yang ini. Ya, ini kan sebetulnya tidak ada garis, namanya dikatakan garis pelukis ini. Jadi adalah tingginya ini adalah R-nya, ini adalah garis pelukisnya ya. Ini tegak lurus. Ini Pythagoras. Anak-anak ingat ya, Pak Agus kan sering ngasih. Jadi kalau ini 3, 4 berapa? 5. Kalau 5 kemudian 12, kemudian 13. Kemudian kalau 7, 24, 25, kalau 8, 15, 7. Nah, angka ini yang sering digunakan. Ya, jadi nanti kalau pembuat soal ini yang ditanya apa toh? Ukuran jari-jari dan panjang. Nah, yang ditanyakan ini, kalau misalkan tak buat segitiga kan berarti seperti ini ya. Nah, yang diketahui kan ini dan ini. Anda kan cari ini. Jadi misalkan saja kita menggunakan ini, misalnya saja ya, ini diketahui berapa? 8, ini 10. Ya ini kan berasal dari 4, ini kan berasal dari 5. Pasti ini 3 kalikan 2 berarti ini pasti 6. Ya, ini berarti yang digunakan kan ini. Kalau misalnya nanti di sini misalkan saja ini 16, nah ini kan udah ketemu dikalikan 4, pasti ini 20. Nah ini kan
berarti ini 3-nya kalikan 4 pasti ini 12 begitu. Kalau misalkan di sini 12 di sini 5, di sini 13, ya di sini 12. Ingat saja ini. Nah, yang digunakan nanti mana? Kalau di sini misalnya saja 7, di sini aja kok 25, ya masih di sini 24. Maka yang digunakan ini. Oke ya, jadi yang anak-anak harus ya, ini harus hafal. Hafal ya, Pitagoras ini sampai SMA katakanlah anak-anak harus hafal ini. Oke, saya lanjut nomor berikutnya anak-anak. Disajikan luas selimut dan panjang garis pelukis kerucut. Luas selimut itu kan PRS ya, berarti luas selimut, astagfirullah, ini jeblok ya. Nah kan luas selimut kerucut, nah itu kan PRS. Diketahui panjang garis pelukisnya 25, luas selimutnya 5, hitunglah volume. Nah, berarti anak-anak harus cari ininya dulu ya. Saya cari di sini 22/7 dikalikan R. Nah, kita cari R nya dulu. S nya 25, ini kan sama dengan 550. Kita coret saja ya, set. Nah, berapa? 550 dibagi 25 ketemunya berapa? Ini kan 22. Nah ya, nah ini coret saja, set. Nah berarti R nya tinggal lempar sana. Kalau begitu R nya kan 7, bisa ini dilempar sana kan 7. Udah, sekarang kita tinggal cari volume. Nah, volume itu rumusnya adalah 1/3 dikalikan pi R kuadrat T ya. Berarti ketemunya 1/3 22/7, kemudian dikalikan R nya berapa? 7 dikalikan 7. Oh, T nya kita cari dulu ya anak-anak ya. Ini kan R nya 7 ya toh, tadi ini 25. Nah ingat ya, 25 7 ini pasti 24 ya kan, tadi kan pasangannya 7 24 25 ya, triplenya ya. Kalikan 24 dikalikan 1 cm kubik. Habis ini adalah, nah, memang sengaja dicarikan angka-angka yang mudah dicoret ya. Berarti di sini kan 22 kalikan 7 kalikan 8 kalikan 1 kubik. Nah, cari. Nanti kan 22 dikalikan 56 dikalikan 1. Cari yang berakhir dengan angka 2 saja. Ini adalah satuannya. Pasti nanti benar. Oke, paham ya? Nomor 27. Disajikan diameter alas dan tinggi kerucut, peserta didik dapat menentukan luas permukaan kerucut dengan benar. Nah, angka-angka yang digunakan ini biasanya angka-angka yang ada hubungannya ya dengan triple Pitagoras. Diameternya berapa? Ya, kalau kita mau menggunakan angka ini lagi bisa. Tapi kita sekarang menggunakan angka yang lain, misalnya diameternya 10 ya. Kalau diameternya 10, nah berarti di sini 5 kan. Nah, kan begitu. Kalau diameternya 10 ya. Ini kan 5. Ini kan 5 juga. Dan tinggi, pasti jodohnya di sini 12. Kan begitu. Dapat menentukan permukaan kerucut dengan benar. Permukaan kerucut itu kan rumusnya terdiri dari luas selimut PRS ditambah PR kuadrat, berarti PRS ditambah R. Ini adalah luas seluruh permukaan ya. Ini terdiri dari selimut dan alas. Sekarang saya kerjakan di sini aja ya Nana. Oh ini betul ya, saya kerjakan di sini. Ini kebetulan tidak disengaja kalau di sini soalnya sama ya. Tadi kita memperkirakan. Oh berarti luasnya berapa? Oh hitunglah luas permukaannya langsung ya. PR dalam kurung SR berarti sama dengan 3,14 dikali 5. S nya tentu ini 13 ya kan, 13 ditambah R nya berapa, 5 dikali 1 satuan
luas. Nah ini dihitung ya, kemudian ini nanti kan berapa nih hasilnya, ini 15,7 ya, 15,7 dikalikan berapa nih, 18 dikalikan 1 cm kubik. Nah ini hasilnya silakan anak-anak hitung sendiri ya, nanti berakhir komanya pasti 0,6 ya, 78 kan, 50 berarti 0,6. Nah cari aja nanti hitung sendiri di dalam pilihan gandanya, prinsipnya seperti ini. Oke ya, paham anak-anak ya? Ya, kita lanjut nomor berikutnya. Sebuah tabung dengan diameter dan tinggi diketahui. Siswa dapat menentukan volume ruang di dalam tabung tapi di luar kerucut. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah tabung di dalamnya berisi kerucut. Nah, misalnya seperti ini. Dengan diameter tabung sama dengan diameter kerucut, ini jelas sama. Jika diameter tabung 14, nah ini kita pakai angka 14, misalnya 14 ya, 14 cm, dan tingginya 24. Nah, maka hitunglah volume ruang di dalam tabung di luar kerucut. Berarti volumenya, nah, volumenya ini kan terdiri dari volume tabung dikurangi volume kerucut kan, PR kuadrat T, karena R nya sama, T nya sama, saya tulis ya sudah, tinggal ini kan PR kuadrat T dikurangi sepertiga, 1 dikurangi sepertiga berapa anak-anak, kan 2/3, berarti 2/3 PR kuadrat. Nah ini volumenya yang dicari ini, kalian tinggal masukkan saja, 2/3 22/7, R nya berapa, kalau ini 14 berarti 7 ya kan, berarti kuadrat 7, jangan biasa 49 ya, Anda biasakan begini, lalu dikalikan 24 dikalikan 1 satuan volume, set hilang, set ini 8, berarti berapa, ini dikalikan 44, dikalikan berapa, 56, kalikan 1 kubik. Nah pasti nanti berakhir dengan angka 4 kubik. Nah silahkan cari sendiri, dihitung sendiri ya, karena 44 dikalikan 56 satuannya pasti nanti 4. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya anak-anak. Nah ini ada sebuah bangun bentuknya seperti topi ya, ukurannya misalnya saja diameter ini, nah ini tak cari ya, misalnya saja ini diameternya dari sini ke sini, ini 24. Ya kan ya, 24 ya, Anda kelihatan ini, kita hapus 24 adalah 24, ini diameternya. Kemudian diameter alas topi, lah maksudnya kalau dari sini 24 lalu dari sini ke sini 40, berarti kan dari sini ke sini ada 12 ya, 12 ini 12 berarti kan ini 8, maka kan ini 40, ketinggiannya ini berarti ini 8 ya. Tinggi topi 16, nah ini 16 tingginya, ini 16. Hitunglah luas kantor yang diperlukan untuk membuat 10 topi. Nah anak-anak ingat, kalau ini 12, ini 16, ini kan berasal dari 3, nah tidak kelihatan ya, saya ganti, ini adalah dari 3, ini kan 4, maka kan ini 5, dikalikan berapa, 4 semua kan, berarti di sini 20. Nah sekarang kita cari anak-anak, berapakah yang diperlukan untuk membuat 10 topi ya. Kita cari dulu yang selimut topinya. Selimut topi kan yang warnanya biru itu kan selimut, berarti PRS ya, PRS ini luasnya ini kan sama dengan berapa ini 12, berarti 3,14 dikalikan R nya 20, maaf R nya 12 ya, maaf R nya 12, R nya 12 dikalikan S nya adalah 20. Nah, nanti dikalikan berapa, dikalikan 10 dikalikan 1. Nah, ini yang warnanya biru saja, ini belum yang warnanya merah, ini belum. Nah, ya ini kalau kita hitung ketemunya berapa ini, kalau kita hitung kan ketemunya 314. Kok bisa Pak, ini nolnya tak coret gitu saja, tidak usah bingung.
ya, ini 2 dikalikan 1, 2 dikalikan 24 dikalikan 1 cm. Oh maaf, ini bukan kubik ya, tapi karena ini luas berarti ini kan persegi. Nah, ini kita cari ini berapa persegi. Kemudian kita cari yang lingkaran anak-anak. Ini kan lingkaran besar, lingkaran kecilnya di sini. Berarti luasnya ya, luas lingkaran besar sama dengan pi r kuadrat dikurangi pi r kuadrat, gitu saja ya. 3,14 ini tadi kan 20, berarti dikurangi yang ini 12. Nah, kan begini toh. Coba ini 1 loh ya, belum 10. Kalau ini sudah 10 karena sudah dikalikan dengan 10. Kalau ini langsung mau dikalikan 10 ya sudah kalikan 10 kalikan 1 cm. Nah, kita hitung di sini berarti sama dengan berapa? 3,14 dikali. Nah, ini boleh 20 ditambah 12 ya, 20 dikurangi 12. Nah, boleh begini, nanti dikalikan 10 dikalikan 1. Ini maaf saya abaikan dulu ya tulisan ini ya. Berarti ini kan 3,14 dikali 42 ini berapa? 8. Ini 10 dikalikan 1. Nah, ini kan, maka ketemunya berapa? Hitung. Ini kalau 10 kan berarti 31,4 dikalikan 42 dikalikan 8 dikalikan 1. Nah, nanti hasilnya ini dan hasilnya ini dijumlah ya. Jadi misalnya saja ini ketemunya A, ini ketemunya B, maka A ditambah B ini ketemunya berapa ya. Saya ulang, jadi ini itu hanya yang biru saja, kemudian kalau ini itu kan yang merah ini ya, alas yang merah ini kan terdiri dari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besarnya kan ini diameternya tadi 20, yang ininya kan 12. Nah, ini kok seperti ini pakai selisih 2 kuadrat. Anak-anak boleh ini 20 kuadrat dicari, 12 kuadrat dicari boleh, atau pakai seperti ini boleh. Oh maaf, ini bukan, ini 32, sorry Pak, aku salah. Ini nanti salah nih ya, ini 32 maaf. Nah, 32 ya. Kemudian kalau ini 8 betul, ini 32. Nah, maaf ini salah. Nah, silahkan Anda hitung sendiri. Prinsip caranya seperti ini anak-anak. Oke, saya hapus ya. Yes, saya hapus. Sekarang soal ini, disajikan bola beserta ukuran diameter, peserta dapat menentukan volume bola dengan benar. Hitunglah volume bola jari-jarinya 21 misalnya. Volume bola rumusnya ingat? Volume adalah 4/3 pi r pangkat 3. Kan begitu? Masukkan saja, berarti volume sama dengan 4/3 dikalikan 22/7 21 21 gitu caranya, dikalikan 1 kubik set kan begitu. Berarti 88 dikalikan 21 dikalikan 21 pasti nanti berakhir dengan 8. Kok tahu Pak? Ini kan 118. Jadi kalau Anda mau menjelaskan secara cepat tidak usah diselesaikan, boleh kalikan aja satuannya ya, gitu ya caranya ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya anak-anak. Nomor 31, perhatikan, disajikan bola dengan diameter apa? Kita bawa ke sini dulu ya. Dalam bentuk variabel, peserta didik dapat menentukan rumus. Nah, ini misalnya begini anak-anak. Misalnya saja ini diketahui, nah, ini misalnya diameter ya. Nah, misalnya diameternya ini adalah A. Nah, misalnya begitu. Diameternya A. Anak-anak masih ingat ya bahwa rumus luas bola itu apa? Kan sama dengan 4 pi r kuadrat. Saya tulis di sini. Jadi karena diameternya itu sama dengan A, berarti kalau begitu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kan setengah diameter ya, berarti setengah A kan? Atau boleh ditulis A/2. Padahal luas ini kan sama dengan 4
pi r kuadrat, berarti 4 dikalikan pi. Nah, di sini masuklah a per 2, di sini kan kuadrat. Maka 4 dikalikan pi a kuadrat. Nah, di sini kan 2 kuadrat kan 4. Ini bisa dicoret. Maka menjadi pi a kuadrat. Ya. Ini adalah luas luas bola jika diameternya a. Pak, nanti kalau diameternya p ya berarti pi p kuadrat. Kalau diameternya misalnya k ya pi k kuadrat dan seterusnya. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya. Sip. Sekarang nomor 32, diketahui setengah bola padat beserta ukuran diameter, peserta didik dapat menentukan luas permukaan bola padat. Anak-anak, bola padat itu seperti apa? Semangka anak-anak ya. Sekarang saya gambarkan, misalnya saja ini seperti ini. Jadi ini bolanya, nah, misalnya ya. Nah, jadi ini, nah ya, ini bagian bawahnya. Kan juga kalau ini padat kan berarti ini ada bidang datarnya ya. Bidang datarnya kan berbentuk lingkaran. Nah, ini kan luas lingkarannya pi r kuadrat. Adapun yang bagian melengkung ini kan separuhnya seperti separuh ini ya. Berarti kalau utuhnya itu 4 pi r kuadrat, berarti kalau seperti ini kan 2 pi r kuadrat. Sehingga luas setengah bola padat, nah 2 pi r kuadrat tambah kan ada 3 pi r kuadrat. Begitu. Nah, sekarang kalau kita disuruh menentukan luasnya, jika jari-jarinya 11,5 adalah 3 dikali berapa? 22 per 7. Ini kita ubah menjadi 21 per 2. 21 per 2 dikalikan 1 satuan luas, gitu ya. Kita coret ketemunya 3, ini kita coret ketemunya berapa ini? 11 ya. Maka hasilnya adalah 39, berarti 99 ya, karena kali 11 dikalikan berapa? 21, nanti hasilnya dibagi 2 dikali 1 cm. Nah, udah anak-anak silahkan ini dihitung ya, tekniknya seperti ini. Begitu anak-anak ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya ya. Perhatikan nomor 33 anak-anak. Disajikan gambar gabungan kerucut dan bangun ruang sisi lengkung lain yang jari-jari kedua bangun sama. Ini misalnya saya ambil antara kerucut dan tabung ya. Kemudian tinggi kerucut lalu tinggi gabungan ini diketahui. Nah, ini misalnya saja anak-anak, ini saya ambil ini, nah, tentu ini diketahui nanti. Ini misalnya saja ini tak ambil 7 anak-anak. Kalau 7 itu nanti pasangannya anak-anak harus tahu ya, ini pasti tingginya dari sini ke sini berapa. Tentu ini 24 ya, karena ini merupakan pasangan triple. Kemudian nanti di sini pasti 25. Pembuat soal nanti akan mencari angka-angka yang mudah bagi kalian. Lalu misalnya saja ini 16 ya, sehingga di sini tinggi bangun dari sini ke sini adalah berapa? 40. Nah, sekarang ditanya luas permukaan gabungan. Nah, gabungan ini kan terdiri dari apa ini? Ini kan selimut kerucut kan, berarti luas selimut kerucut kan pi rs. Kemudian ini adalah luas tabung tanpa tutup, ya kan? Luas tabung tanpa tutup, luas tabung tanpa tutup ya. Ini adalah pi r dalam kurung apa? 2t plus r kan begitu. Ini kan terdiri dari selimut dan alas ya, 2pat plus r. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya ya? Sudah, anak-anak boleh menghitung sendiri-sendiri, boleh digabung bebas. Sekarang kalau kita hitung sendiri-sendiri ya udah kita masukkan saja. Maka L-nya adalah ini 7, berarti berapa? 22 per 7 ya kan, dikalikan R-nya adalah 7, dikalikan S-nya adalah 25, dikalikan 1 cm. Nah, ini kan dicoret ya, sehingga di sini 22 dikalikan 25.
kalikan 1 nanti. Nah, kemudian yang ini berarti berapa? 22/7 dikalikan 7 dikalikan 2, T-nya adalah ini kan, karena tabung berarti 16, kemudian ditambah R-nya adalah 7 ya. Nah, dikalikan 1, ini persegi hilang kan, berarti 22 dikalikan berapa nih, 32 ditambah 7 dikali 1. Nah, ini kan 22 dikalikan ini adalah 39. Nah, nanti ketemunya ini anak-anak, ketemunya ini dan ketemunya ini ini dijumlahkan, maka ini merupakan luas dari bangun ini. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita masuk nomor berapa? 34 anak-anak. Ini indikatornya disajikan soal cerita tentang sebuah benda berbentuk tabung, diameter dan tinggi diketahui ya. Diisi penuh dengan zat cair. Seluruh zat cair tersebut dituangkan ke dalam beberapa tabung kecil sampai penuh. Jari-jari dan tinggi diketahui. Peserta didik dapat, kita intip ya anak-anak ya, dapat apa ini kita intip? Dapat menentukan banyak tabung kecil. Oh ya, oke, kita kembalikan lagi. Nah, sekarang perhatikan. Berarti kan kalau contohnya soal seperti ini tabung besarnya ya, ini tabung kecilnya ini kan tabung besar, tinggal anak-anak berpikirnya begini saja. Berarti volume tabung besar dibagi dengan volume tabung kecil, gitu saja anak-anak ya. Volume tabung besar, volume tabung apa? Pi R kuadrat T, kan begitu, dibagi dengan Pi R kuadrat T. Nah, karena di sini beda, maka tak kasih kode beda. Ini sama kan, Pi, maka Pi-nya bisa hilang ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. R-nya berapa? R-nya berarti 21, T-nya 40. Kemudian dibagi R-nya ini, diameternya 7, berarti 7/2 anak-anak ya. 7/2. Lalu T-nya adalah 5. Udah tinggal bagi. Ini mesti anak-anak tahu 8. Nah, kecenderungan kalian bingung ini bagi seperti ini, Pak, gini gimana? Padahal mudah sekali. Ini berapa? 3 kan? Ini 3. Ini angkanya tinggal naikkan ke atas. Berarti 3 kali 3 9, naikkan 4 8, selesai. Nah, inilah banyaknya tabung kecil ya. Jadi Anda hitung saja ini hasilnya berapa. Ini adalah banyak tabung kecil, banyak tabung kecil. Begitu anak-anak ya, paham ya? Oke. Nomor 35 anak-anak, disajikan gambar bola dengan diameter diketahui, peserta didik dapat menghitung volume bola. Ini kelihatannya tadi kok sudah ya, tapi tidak apa-apa lah. Ini misalnya saja diameternya 28, saya tambah ya anak-anak ya, saya tambah misalnya ini volumenya berapa, lalu luasnya berapa. Ingat kan, kalau luasnya itu 4 pi r kuadrat, kemudian volumenya adalah 4/3 pi r pangkat 3. Oke, kita jawab luasnya dulu anak-anak ya. Luas sama dengan 4 pi r kuadrat, berarti sama dengan 4 dikali berapa? 22/7. Kalau R-nya diameternya 28, berarti R-nya kan 14 ya, berarti 14 dikalikan 14 dikalikan 1 cm persegi. Ini berapa? Dikalikan 88 ya, ini dapat 2. Kemudian kalau 2 dikalikan 14 berapa? 28 dikalikan 1 cm persegi. Nah, udah. Nah, sekarang kalau 8 kali 8 64 kan, berarti nanti berakhir satuannya tuh dengan, nah ini satuannya loh ya, ini satuan saja. Nah, nanti yang depan ini silahkan dicari sendiri. Ini kalau luas, kemudian kalau volume adalah 4/3 pi r pangkat 3, berarti 4/3 22/7 berapa?
14, 1 cm kubik. Ini saya coret ketemunya berapa? 2. Maka ini kalau saya kalikan 88 dikali 28 gitu saja ya. Nah, dikalikan 14 nanti dibagi 3 dikali 1 cm. Nah anak-anak, begini ya, nanti silahkan dihitung sendiri. Demikian anak-anak, kita sudah mengupas ya persiapan untuk pelaksanaan PAS ya. PAS itu kan penilaian akhir semester untuk kelas 9 tahun ini. Nah mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya, dipelajari, dicermati dengan baik trik dan langkah-langkah serta cara yang diberikan. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.